أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وأزواجه وأصحابه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصلى إلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى إلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وصلى إلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وصلى إلى حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله عنه وصلى إلى حضرة سيدنا حمزة رضي الله عنه من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسمينا حضرة الرجال وسمينا حضرة سلطان الأولياء سمحين سيادة القادرة جلني قدس الله سرا إلى حضرة سرات حضرة سيادة سلام سعود بيت ومشاق قادمنا بنغلط. وسمينا حضرة سيحي صوفي أجل جلتا تدي وسمينا حضرة جميع مجد مستهدين وسمينا حضرة جميع أولياء الله إنسان في إندونيسيا وسمينا حضرة جميع أولياء الله قدس سبعا وسمينا حضرة جميع شيخنا وشيخ مشايخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع طلبنا وجميع من له حق علينا ونخصوص وصول حضرة سلسلة طريقة سادرية وأبعاد صبرية وسمينا حضرة شاب الحسن السادر شيئا فهؤلاء صبادي من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى إلى حضرتهم جميع قبورنا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات khususan jami'i ahli kubur semua jamaah Ikadamit khususnya umumnya sampai kubur semuanya hadir di aula Ikadamit khususnya ahli kubur dari para donatur mungkin pikantuk barokah donatur yang berbanyak sedaya lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasumailah hadrati rohi wa jasadi Ibu Warti, Ibu Anjar, Bu Nana, Bu Resmiati, Bu Kuryah, Bu Suyati, Bu Pujiati, Bu Nurul, Bu Nurul Zaman, Bu Masuyati, Bu Sri, Bu Sri Rahmat, Warti,
Bapak Sukarodin, Bapak Sunardi, Bapak Usman. Mugi-mugi keikhlasanipun donatoranipun mugi pun paringi barokah, paring manfaat dijoli kali Allah yang maha kata. Langkung barokah bersama hasanahipun benjang menjauh lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassallallahu hadrati ruhi wa jadi semuanya jamaah kami dimanapun berada apapun aktivitasnya khususnya umumnya yang hadir di aula akademik pada siang hari ini di mana Anda berada apapun aktivitasnya mugi sedaya mawon tentang kesehatan, keselamatan, kawujudan dan bersama kita boten mangke sakit, mudah menapa terus maksud keluarga gendong ilmu, gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah manfaat dunia akhirat. Allah hadrati ingkang sakit mugi Allah paring kesehatan, ingkang gadah keluarga sakit mugi Allah paring kesehatan, ingkang nembe kalau mugi Allah move on kan, ingkang susah mugi Allah bahagiakan, ingkang gadah masalah mugi Allah mudahkan masalahnya, ingkang gadah hutang mugi Allah lunaskan hutangnya, ingkang dereng kagungan garwa mugi Allah paring garwa sing saleh, ingkang dereng kagungan putra mugi Allah paring dzurriyyah ingkang saleh salihah ingkang kathah putra dereng maksimal nggih mugi tampun itu insyaallah salihah ila hadrati walidaina walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara ila hadrati abina adam wa min hawa ajabina ya rasulullah tabi'in wal ulama il amilin musallin alaihi wa malaikat muqarrabin summa ila hadrati tamyiz khatir nabi yasna wa Sulaiman alaihi salam min usulihim wa furu'ihim wa man nasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك التي
أن قضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ألا وأنا على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي
تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه
هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك
وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وآله وأجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكر إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجة والغزاة والمسافرين والمقيمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kita maliku Allah hajatina wa hajatikum wa hajati jamaah akademik wa hajati saudaratur, dan juga satu Fatihah untuk pembangun usaha bengkel Selo Kencono, mugi lancar nggih Bu Pujiati dan Bapak Ribut. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu umirtu bisawmi yauma Arafah yauma Asyura faman sa'a soma wa man sa'a taraka. Al hadis atau kama qala amabatu al mukarramun wal mukarramat, segenap asatidzah, para pembimbing, para pembina majelis taklim Ikadamit, usul khasa beliau Bapak Zainuddin dan Ibu Warti sebagai pembimbing dan penasehat majelis taklim Ikadamit, Ibu Anjar dan juga segenap, dan Ibu Nana dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan perjuangan dan pengabdiannya
Sandriawan, Sandriawati. Kok anu ya, sebagai mlebet kanton-kanton kok sami error nggih klemnya nggih. Kita kan mlebet. Jamaah Ikadamit dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim yang tergabung dalam naungan komit maupun non-komit Hasan on Air, Darus Safaan, Nur Muhammad, Darus Salawat, Darul Ihsan, Sa'adah, Rahmatul Salam, Perkota Jian, Nurul Karomah, Al-Aswal Husna, Hikmah Kamilah, Demak Beramal, Nurul Muslim, Majelis Taklim Yasin Batahlil, WMIT Ikawangi, atau yang mewakili loro-loro wong 16 ke 30 loro hadir di aula Ikadamit dalam rangka kebiar Muharram dan juga tasyakuran santunan yatim piatu karena Allah menganugerahkan sebagian rezeki dari para jamaah Ikadamit untuk bisa berpartisipasi dalam acara santunan anak yatim maupun yatim piatu maupun hatim juga dibagi juga. Yang semoga hadir pada sedaya di aula Ikadamit pada siang hari ini betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan hasanan maqbulan indallah bin jannah ya amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan para donatur dari Majelis Taklim Ikadamit mugi-mugi paringi sehat selalu, kaparingan rezeki ingkang berlimpah ingkang barokah. Amin. Berdungo pisan. Jamaah hasanah kemarin juga mengirim di mabul hasanahnya 6.600.000 yo, muga-muga semuanya diberparingi kesehatan barokah dipun ijoli kali Allah ingkang langkung kathah langkung barokah manfaat dunya akhirat amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir di aula Ikadamit pada sore hari ini mugi-mugi kita semua yang mengaminkan hajat daripada Majelis Taklim Ikadamit mugi-mugi keikhlasan amin panjenengan dipun dadosaken sababiyah panjenengan hajat kula hadapan panjenengan hajat donya hajat akhirat dipun ijabah lan dipun ridani oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa 10 Muharram? Ada apa dengan 10 Muharram? Makanya mulai dari pagi sampai sekarang sampai nanti malam kula selalu aktivitas dalam rangka mengisi Muharram. Dari pagi sampai jam 12 takmil Quran, sampai tutup jamaah zuhur, mantun zuhur mengaji kali santri, bareng ngaji santri munggah ning gone Ikadamit. Nanti habis maghrib menjelang setengah jam 4 kita masuk di madrasah. Pulang madrasah mau selamatan. Habis selamatan ngaji lagi. Habis ngaji salat Isya ngisi di puskesmas. Habis pulang puskesmas nanti malam masih hadir di aula Zikir Sonariah dalam rangka 40 harian dari putrinya Ibu Nuni Mbak Nikita Syahbana Azmi. Insyaallah nanti sampai jam 10 Indo atau 11 Taiwan. Mugi-mugi sedaya kaparingan kawilujeng dunya akhirat amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah kesibukan alim mujib 10 Muharram. Kesibukan alim mujib 10 Muharram. Kenapa dengan Muharram? Memang ada hari-hari yang istimewa, ya. Disampaikan para ulama bahwa ada beberapa hari yang istimewa, termasuk 10 Muharram. Ada hari istimewa Syahrul Rajab, Syahrul Rajab, Syahrul Sya'ban, Syahrul Ramadan, Lailatul Qadar, Yaumul Fitri, Ayamul Usri, Yaumul Arafah, Yaumul Nahar, Yaumul Jum'ah, yang terakhir wal Ashir, Yaum Asyura, yaitu
hari Asyura ya ketepatan pada siang hari ini. Dipun dawuhaken wa saumuhu kafaratu sanatin, puasa sehari padha karo ngelebur dosa setahun. Falikulli waqtin min hadhil awqati karomatun, seluruh waktu hari ini, falikulli waqtin, segala waktu dari waktu-waktu ini, di 10 Muharram, karomatun ono keramati. Sakit mulyane Asyura, sakit mulyane 10 Muharram. Sehingga apa? Ja'alah Allah Ta'ala lihadil ummah litakfiri dhunubihim wa tadhiri khotoyahum. Allah jadikan 10 Muharram ini untuk umat Nabi Muhammad sebagai pengelebur dosa dan pencuci segala kesalahan. Insyaallah ini hebatnya 10 Muharram, maka kita harus ibadah dan ibadah diisi dengan ibadah dan ibadah dalam 10 Muharram. Maka dalam keterangan lain dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi man shoma yaum Asyura minal Muharram aqahullahu ta'ala sab'ala fi malakin. Sapa wonge poso sedina 10 Muharram, maka Allah berikan pahala 10.000 pahala malaikat. Wa man shoma yaum Asyura minal Muharram utiya sab'ala fi hajjin wa mu'tamirin. Maka dia diberikan oleh Allah pahala 10.000 orang yang haji, 10.000 orang umrah, dan juga 10.000 orang yang mati syahid. Pahalane rengkut pokoknya wong sing poso 10 Muharram. Maka betapa ruginya manusia yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah untuk berpuasa di 10 Muharram. Pahala kaya ngene iki dene kok enteng iki gak poso. Sekalipun beliau Nabi Muhammad mengatakan inni kuntu umirtu bisaumi yaum Asyura. Fa in sa'a soma faman sa'a soma wa man sa'a taroka. Ini saat temen ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku umirtu dan perintah sapa ingsun bisaumi yaumi Asyura kelawan poso dina Asyura. Bisaumi ke bisaumi yaumi Asyura ing dalem poso dina Asyura. Aku karo Gusti Allah diperintah kon poso ning gone 10 Muharram. Nanging bicaksanane nabi kita, bijaksananya pemimpin kita, paman syaa soma, paman mongko sapane wong sakang ngersakaken sapa man ing poso, soma mongko poso sapa man. Maf'ulnya sa'a itu melihat jawabnya. Jadi dua, faman kana falyu'min wa man syaa falyakfur. Sapa sing pengen mukmin ya iman, sapa sing pengen kufur ya kufur. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nek Qur'ane ngoten niku. Paman mongko sapane wong sakang ngrasakaken soman ing iman, falyu'min mongko becik iman. Paman mongko sapane wong sakang ngrasakaken sapa man ing kufur, falyakfur mongko becik kufur. Maf'ulnya sa'a tidak dari jawabnya sa'a. Faman syaa soma wa man syaa taroka. Sapa wong sing ngersakaken tinggal ya tinggal. Bijaksanane Kanjeng Nabi sakit bijaksanane ben ora dianggap lah 10 Muharram iki posone wajib, walaupun Nabi mengatakan sesungguhnya saya tadi perintah oleh Allah untuk berpuasa di 10 Muharram. Akan tetapi barang siapa menghendaki mau puasalah, tapi yang enggak menghendaki ya tinggal saja, enggak usah puasa kan apa-apa. Maka dalam puasa Asyura Nabi menekankan kepada kita jangan sampai hanya puasa sehari. Pada waktu itu Nabi datang ke kota Madinah
Fawajada al-Yahuda yasumuna yaum Asyura. Orang-orang Yahudi berpuasa di bulan di 10 Muharram. Akhirnya fasa'alahum andalika. Nabi bertanya, orang Yahudi, kenapa lo ente puasa 10 Muharram? Faqalu, mereka menjawab, inna hadzal yaum azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Kata orang Yahudi, ditanya, orang Yahudi, kenapa ente pada puasa 10 Muharram? Dia menjawab, ini Mat, hari ini di mana Allah menangkan Musa dan Bani Israel atas kaumnya Fir'aun, yaitu diselamatkannya Nabi Musa dari laut dan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah. Maka fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Maka kita berpuasa karena mengagungkan di hari kemenangan Nabi Musa di dalam ketenggelamkannya seorang raja Fir'aun wa qaumihi. Maka kita berpuasa, Mat, kata orang Yahudi. Waduh, kalian itu. Faqala misallam nahnu aula bi Musa minkum fa'amara bisaumihi. Nabi mengatakan kita itu lebih berhak daripada kalian atas Nabi Musa. Kita umat Islam ini lebih berhak Nabi Musa daripada kalian menghai Nabi Musa. Maka Nabi akhirnya memerintahkan untuk berpuasa dan dianjurkan Nabi menyuruh membedai dengan puasanya orang Yahudi, karena orang Yahudi puasa 10 Muharram, maka kita boleh menggandengkan 9, boleh menggandengkan yang 10. Karena berbeda pendapat ini memang dari kata Aisyah radhiyallahu anha, yaumu Asyura yaumu tasih. Ada pendapat sing diarani dina Asyura itu dina tanggal 9. Boten-boten faqala ba'dhum yaumul hadi wal hadi asyara. Bukan, tapi tanggal 11 akan tanggal asharum ala annahu yaumul asyir. Akan tapi para ulama berpendapat Asyura itu adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Walaupun ada perselisihan di situ, maka dianjurkan kita puasa gandengkan puasa Asyura di Tasu'ahnya atau di Ihda Asyarahnya. Terserah dengan mau menggandengkan dari minggunya atau dari Jumatnya kamu gandeng dengan Sabtunya, silahkan. Karena itu juga berpendapat tentang Yaum Asyura, berpendapat orang berbeda-beda. Ada mengatakan tanggal 9, ada mengatakan 10, tapi kebanyakan para ulama bersepakat karena Asyura jamak atau ngasirun akhirnya Asyura. Kenapa dengan Asyura? Mungkin luar biasa nih. Poso ning gone sedina dina Asyura diberikan pahala oleh Allah, pahala 10.000 para malaikat. Masya Allah, berengkut dan jenengan poso dina ini. Maka banyak ibu yang susah, ya Allah Pak, kita sedang uzur Pak, tidak apa-apa, cari amalan lain. Berikan dia buka puasa orang yang berpuasa. Luar biasa nanti pahalanya. Dan barang siapa yang puasa di satu hari Asyura minal Muharram, Allah berikan pahala 10.000 orang yang haji dan umrah mabrur bisa. 10.000 wong haji, 10.000 wong umrah. Dan juga 10.000 orang yang mati syahid, bahkan dilengkapi waman masa hayat dual. Rasul yatim yaum Asyura rafa'allahu lahu bi kulli syakratin darajatan. Dan barang siapa yang mengusap tangannya di atas kepala anak yatim di 10 Asyura, maka Allah angkat setiap satu rambut yang terlewati oleh tangannya 1 derajat. Masya Allah. Mulane orang-orang berlumba-lumba, kadang-kadang panitia santunan ini gak tergas. Panitia santunan lho wis ngliwati 10 sura kok ora ditandani 10 sura. Iki jan yo ala oleh ae cuma kurang lincah, kurang cerdas. Ya panitia santunan bulan Muharram kok kabeh gak gelem ngepasno 10 Muharram. Iki kurang cerdas panitia. Nanten niku ketok gak cerdas panitia. Maka apapun, makanya kemarin saya sampaikan di Hasanah kalau
kalau mau memberi silakan datangkan sumbangan panjenengan, datangkan donasi jenengan sebelum 10 Muharram. Akan saya sampaikan pada tanggal 10 Muharram itu sebagai gantine ngelus sirah. Jadi bukan ngelus sirahnya yang baku, tapi santunan kita yang baku untuk menghormat 10 Asyura. Allah angkat setiap satu rambut diangkat 1 derajat. Wa man fatara mu'minan lailata Asyura, engkau sore, barang siapa yang memberi buka puasa orang mukmin di malam Asyura, maka annama aftara indahu jami'u ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, maka orang ini seolah-olah memberikan buka puasa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asba'a butunahum, dan mengenyangkan perutnya seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad faddalallahu yauma Asyura ala sairil ayyam. Tuh Rasul, kenapa Allah betul-betul mengunggulkan yaum Asyura di atas hari-hari yang lain? Sampai didhawuhno puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa yaum Asyura. Nah, makanya ya Allah, kalau kita belum ngaji, belum tahu, memang menyikapi sebelum Muharram biasa saja. Ya, tadi itu saya kedatangan tamu, ketemu sama kiainya ditanya, Pak Yai, enggak puasa Pak Yai? Enggak. Waduh, Pak Yai raposo umatnya malah nemen. Ya. Masya Allah, tadi malam di Mambaul Hasanah ini kegiatannya luar biasa, mulai maghrib sampai isya. Banyak yang hadir untuk apa? Mengikuti kegiatan menghormat 10 Muharram. Jangan kamu sia-siakan 10 Muharram ini, luar biasa, bukan main. Puasa terbaik setelah Ramadan, ora Senin Kemis, tapi 10 Muharram. Bukan puasa Daud, tapi 10 Muharram. Maka sing jedotlah, ya Allah kadung Daud pas 10 Muharram boten pas Daud. Dan coba, karena dia dipastikan tidak puasa yaum Asyura. Maka ya, bukan berarti saya melarang Daud, tidak, terserah itu Anda punya hajat puasa Daud silahkan. Tapi alangkah baiknya kita berpuasa Senin Kemis sehingga kita bisa mengikuti hari-hari besar Muharram yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luar biasa. Sampai ngei buka wong poso ae padha karo mengkasih buka puasa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenyangkan seluruh perutnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, begitukah hebatnya bulan 10, hebatnya yaum Asyura? Kenapa sebut yaum Asyura sampai melebihi hari-hari yang lain? Sejarah besar terukir pada 10 Muharram. Nabi mengatakan, qala na'am, betul. Khalaqa ta'ala as-samawati wal ardi yaum Asyura. Kenapa 10 Asyura kok begitu luar biasanya? Karena Allah menciptakan langit dan bumi ketepatan pada tanggal 10 Asyura. Wa khalaqal jibala yauma Asyura, Allah menciptakan gunung juga di yaum Asyura di tanggal 10 Muharram. Wa khalaqal bahra yauma Asyura, Allah menciptakan laut juga di 10 Muharram. Kenapa dikatakan Asyura? Jamak saka kapan tanggal 10 wis salah duwe gawe. Kapan tanggal 10 duwe gawe, 10 duwe gawe, kumpulan dari tanggal 10 Jumat disebut jamak Asyura. Nah ini dari Asyura sejak tanggal 10 Muharram ada kejadian hebat. Hampir setiap nabi dan rasul terlibat dengan namanya 10 Muharram. Nah, disinilah kehebatan. Kenapa Muharram begitu hebatnya sampai 10 Muharram melebihi hari-hari yang lain? Ya, karena Allah menciptakan langit dan bumi 10 Muharram, dan juga Allah menciptakan lauh mahfuz, menciptakan kolam 10 Muharram,
menciptakan Adam 10 Muharram, menciptakan Hawa 10 Muharram, menciptakan surga 10 Muharram, memasukkan manusia ke surga besok pada tanggal 10 Muharram insyaallah. Maka luar biasanya bulan Muharram yang ketepaan pada tanggal 10 Muharram. Mulane hari ini dimaksimalkan para orang-orang tua ngumbah gaman. Ngumbah gaman ini ngenteni 10 suro, gemblengan ngenteni 10 suro, riadoan ngenteni dalam rangka menyambut 10 suro. Ini pun banyak orang-orang ahli-ahli seperti itu. Ritual-ritualnya dikerjakan di bulan Muharram. Mulane bulan Muharram bulan yang sakral. Sampai tidak ada yang berani punya hajat di 10 Muharram. Sampai gadah apa? Sampai tidak ada yang berani berhajatan mantu ning gone tanggal ning gone bulan Muharram. Sing penting ora tanggal 10 gak apa-apa. Ini justru bulan yang mulia. Tapi banyak orang yang tidak berani melakukan ijab kabul di bulan Muharram krana niki gawe Gusti Allah. Sampai ana sing ngomong aja ndek gawe manungsa sura iki Nyi Roro Kidul sing ndek gawe aja diganggu. Untuk Nyi Roro Kidul iki hajate Allah memang terkenang pada tanggal 10 Muharram. Maka sampai 10 Muharram ini dikatakan hari taubatnya para nabi, ya, yang ketika nabi-nabi berdosa diterima oleh Allah taubatnya kebanyakan juga pada Yaum Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Termasuk taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Tatkala Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahannya. Satu kesalahan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Jamaah on air punya ribuan kesalahan tapi kepingin masuk surga. Yo aneh. Seorang Nabi Adam dan Umi Hawa hanya makan sajaratul khuldi, satu kesalahan fatal yang dia lakukan berdua, yang akhirnya dihukum oleh Allah, seluruh pakaian surganya dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilempar di muka bumi, namun dipersiapkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Adam dilempar di muka bumi, Allah pun ngongkon malaikat wis gawe Ka'bah, malaikat perekonomian, ekonoto, peternakan, perkebunan, perhutanan, apa malih, pertanian, wis disiapne kabeh demi untuk menyambut datangnya Nabi Adam dan Umi Hawa ketika dilempar dari surga. Jaluk ngapura bingung. Rabbana ya Rabbana. Tobatnya bahasa. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal adalah ungkapan taubatnya Nabi Adam alaihi salam ketika Nabi Adam diusir dari surga, kepengin golek pangapunane Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun bareng di ngapura Allah yang diampuni ketika apa? Ketika bertepatan pada tanggal 10 Muharram diterimanya, menjadi sejarah besar diterimanya taubatnya Mbah Adam, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Mulane dino-dino sing luar biasa niki, hari yang luar biasa. Seorang Adam yang dikeluarkan karena satu kesalahan di muka bumi, namun Allah memberikan satu kesalahan untuk Adam untuk sebagai peningkatan derajat Adam. Untuk salah.
Tapi ini Nabi itu salah, engko sampean terus muni ngono. Awake yang ndak menungso lumrah salah ora oleh. Wong Nabi Adam itu salah, nyata aja ngono. Salahnya Nabi Adam sebagai contoh, sebagai iktibar, sebagai contoh umat Nabi Muhammad untuk jadi umat yang lebih baik. Kesalahan Mbah Adam bukan semata sebuah kesalahan, tapi takdir yang menentukan dan menjadikan sababnya Mbah Adam menjadi makhluk yang lebih mulia sebelum Mbah Adam diusir dari surga. Diusirnya Mbah Adam dan Hawa dari surga menjadikan beliaunya ini orang yang enggak derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya dosa mampu untuk meningkatkan derajat, kualitas derajat yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah derajat malahan, nonton loh. Lek kalau sampean terok-terok terus beralaskan, lah Anda awake menungso biasa kok ora oleh salah. Nabi udah salah kok. Ya. Termasuk 10 Muharram. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari iwak Nun. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perutnya ikan Nun. Yang di situ di dalam perutnya ikan Nabi Yunus dikatakan fi dzulumatin salas. Ada 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya di tengah lautan, gelapnya di dalam perutnya ikan Nun. Sehingga pada tanggal 10 Muharram dilemparkanlah Nabi Yunus dari mulutnya ikan Nun. Karena taubatnya juga diterima oleh Allah. Karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan Nabi Yunus sehingga sampai dihukum oleh Allah disuruh menelan namanya ikan Nun. Kesalahannya apa? Ngomongi kaum ada sembrono kok dihukum lho sampai karo Gusti Allah. Kapan? Lempuh aku kira rokok. Sehingga ini menjadi kesalahan besar. Melakukan perbuatan yang seolah tidak meyakini akan siksaan Allah, akan janji Allah, dihukum oleh Gusti Allah. Akhirnya semua penumpang perahu ini kok bocor. Diundi, didelak, ditak-tak. Tiba-tiba jari sing bolongi kok Nabi Yunus. Wah iki Yunus iki dicek neh. Yunus nah dicek neh ya akhir ducane sedoro dihukum dan ditampani karo iwak Nun. Jadi dalam iwak Nun Nabi Yunus hanya taubat kepada Allah. Taubat dari apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Penyesalan tiada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Semuanya para nabi ketika minta ampun pada Allah, nabi padha ngrumangsani dosa. Lah menungso biasa gak tau ndirungso dosa, diuji Allah nek musibah ya Allah. Aku kurang apa neh, dosa apa neh to? Aku iki ujian kok bertubi-tubi rumangsa. Dosa apa neh aku iki lho, rumangsa ora dosa. Ya Allah ya Rabbi. Nabi Adam matur, Rabbana ya Rabbana zalamna kula pun zalim awak kula dhewe. Zalamna anfusana kula pun zalimi awak kula dhewe. Rumangsa zalim karo awake dhewe ketika diuji oleh Allah kena musibah, iku gak nyalahno Allah. Dan menungso niki rata-rata oleh kena musibah menyalahkan Allah. Bukti menyalahkan Allah apa? Bukti menyalahkan Allah, dia tidak pernah merasa kalau dia punya salah kepada Allah sehingga muni ngoten niku wae. Ya Allah, sedekah ya wis, tahajud ya mendina, duha yo terus, ngaji on air ya ora tau pedhot kupingi. Lah kok eneng kae musibah iki jane dosa iki apa? Enten mboten bukti yang sing ngoten niku. Tembung-tembung ngoten niku sik enten to mboten.
Ya Allah, manusia begitu tebalnya hatinya sehingga tidak pernah merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat ada dosa kepada Allah, tapi teng napa menungso. Iki lho gambaran menungso rumangsa di ibadah. Merasa punya ibadah. Mergo merasa punya ibadah, merasa benar terus. Merasa tidak punya dosa. Maka perbanyak istighfar pada bulan Muharram ini. Ya, mulane teng daerah Bandung dan sekitarnya Besuki ini banyak orang-orang yang melakukan bidaan selama bulan Muharram, mulai tanggal 1 niku bidaan tebusan dosa ngoten lho. Mulai tanggal 30 Muharram biasanya Pak Alim diundang untuk mengisi kataman bidaan di masjid musola setempat. Biasanya ngoten niku. Daerah Besuki dan Bandung itu biasa pun hampir pelaku. Yang belum pelaku di tempat saya. Karena uangnya udah cegah. Tapi itu betul memang untuk hari bulan di mana kita memunajat kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena diterimanya dosa-dosa kesalahan para nabi-nabi itu juga pada 10 Muharram. Ada cerita juga bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibakar oleh Raja Namrud, itu pun juga pada tanggal 10 Muharram. Dan juga Nabi Nuh alaihissalam disandarkannya perahunya Nabi Nuh di Jabal Jud, di Gunung Judi, itu pun juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Diangkatnya Nabi Idris alaihissalam juga yaum Asyura wa rafa'nahu makanan aliyah. Nabi Idris ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Kuwi lah ngunggahno ya pas tanggal 10 Muharram. Mulane cocok di surga dijadikan 10 Muharram, dimasukkannya manusia nanti di surga juga 10 Muharram. Dan Nabi Idris termasuk orang yang masuk surga dulu. Yang pernah saya ceritakan dulu betapa pinternya Idris karena dia punya koncoplek jenenge sama Bu malaikat Israel. Jenenge konco kok Israel ya penak duwe konco kae duwe jabatan iki panggah penak ngoten lho. Duwe konco Israel ya jagungan manusia kok ngendi si Idris itu aku. Allah aku pengen rasane mati, pengen jajal aku. Rasane mati ya apa? Ojo main-main, Pak Idris mati itu loro. Iya, aku pengen jajal tok lho. Iki sakit komplek karo Israel. Nabi-nabi itu kantan kabeh karo Israel. Termasuk Nabi Yakub itu komplek ya. Mulane ketika mau wafat luar biasa. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu ceritanya ya ono Israel teko Nabi Yakub yo tak kecil lek mu teko kene iki arek sonjo main-main dolan silaturahim apa memang ono tugas ngoten niku. Israel yang jauh ya biasane dolan kok ya tapi hari ini sepurane ae hari ini tugas ya apa tugas hari ini saya ngono ya tak takoni anak-anakku sekolah libani ma ta'budu nami ba'di anak-anakku setelah kematianku nanti apa yang kamu sembah sedikit apa yang oleh bapak yang berpikir untuk zuriyahnya. Saiki awake duwe anak, bapake mbok ijek salat angel ra karo-karuan. Ndak dek bapakne wis mati, mbok mati. Terus piye anake nasibe anake kula sampeyan, nasibe awake kula sampeyan ninggalno anak sing ora padha ibadah ning Gusti Allah. Nabi Yakub seorang nabi saja masih punya kekhawatiran kok. Punya kekhawatiran. Am kuntum syuhada hadara wa qala bani
hadhihi ma ta'buduna min ba'di le oleh bapak wis mati sing kok sedar apa. Ini yang dikhawatirkan Nabi Yakub. Boten kaya kula jenengan mata kuluna min ba'di. Rata-rata wong tua niku dikhawatiran ning gone anak le. Lah bapak wis mati, ibu wis mati sing kok pangan apa? Apakah kamu orang tua yang bisa ngasih makan anak? Enggak, Allah. Kita hanya perantara oleh Allah sebagai pemberi makan anak-anak kita. Jangan sampai Anda mengakui bahwa anak-anakmu adalah kamu sendiri yang dikasih makan. Jangan. Kita hanya perantara Allah untuk menyampaikan rezeki anak-anak kita. Karena sok rumongso geragati anak. Anak manjaluk sampeyan kok Bu. Iku jatahe anak sampeyan dhewe. Kadang-kadang iki wong tak direwangi sirah kanggo sikil kanggo sirah. Oh, cara pokro ae salah ngono niku. Anake nyawuri lah sing kon sapa Bu anak aku ora mesti dadi anakku. Biar kowe. Ya toh? Itu rezeki anak-anak kita. Jangan sampai kita merasa bahwa kita bisa mencukupi anak-anak kita. Enggak, rezekinya anak dhewe. Soalnya sing bojo dadane wong sugih, tapi rezekine gede, iki sugih. Kadang nek sugih rezekine anak cilik kok. Saking pelite mboke. Dadi wayahe bocah mah rezekine yo cilik. Dadi anak wong sugih mergo apa? Dicekel karo mbok kepelit. Dadi rezekine cilik. Lalu yang beruntung anaknya wong sugih rezekine gede, berarti wong tuane los untuk anak apa sih yang tidak buat anak kok coba. Okay. Apa sih buat anak kalau apa sih yang tidak untuk anak? Sehingga orang tua berpikir kita kerja untuk siapa? Untuk anak lah. Nyatane anak njaluk ngene ra oleh kok kerja untuk anak. Kita tanggung buat dhewe karo daya kuwi. Ora nganggo anak, anake orang ngain kok. Jalur HP atau ngain kok. Ngomong HP, jadi tidak jelas ketika nanti bisa menjadikan anak tidak mendapatkan kebaikan, tidak harus diturut. Tapi hal-hal yang mendapatkan menjadi sebab anak mendapatkan kebaikan, lakukan, berikan. Selama mengundang manfaat untuk kamu, nak apapun akan. Asalkan menjadi penyemangat untuk ngaji tak kasih. Ya, jadi wong tak ibune ngoten niku. Wong terus kira anak dhewe di waktu di dolimi karo mboke dhewe kadikane anak. Bila ditumpuk karo mboke sampai pengen numpuk bandane, anake sampai kepengen apa ora dilas. Jadi salah ngurus rezeki anak ora diparingne. Ya, itu di sini Nabi Idris di 10 Muharram barafa'nahu makanan aliyah. Allah angkat Nabi Idris di tempat yang mulia, yaitu masuk surga pada 10 Muharram. Maka betul tadi saya sampaikan bahwa surga dibikin Allah pada 10 Muharram dan orang-orang dimasukkan ke surga juga pada 10 Muharram, dan dibuktikan ketika Mbah Idris yang pertama kali masuk ke surga ini dimasukkan juga pada 10 Muharram. Ini loh, sakit luar biasa 10 Muharram. Nah, jemaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas. Jadi banyak kejadian-kejadian yang luar biasa setiap 10 Muharram, maka dikatakan Yaum Asyura, jamak sangka setiap kejadian tanggal 10 Muharram akhir dikumpul di Yaum Asyura. Berarti di Asyura itu mengandung 10 tanggal 10 tahun ini, tahun ini, makanya dikatakan hari yang istimewa, makanya puasanya sudah disampaikan bahwa puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa Yaum Asyura yang gandengi entah tanggal 9-nya, entah tanggal 11. Nah, jemaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas. Di sini warafa'na makana fi Yaum Asyura. Wastawat safinatun Nuhin alal judi Yaum Asyura. Bersandarnya perahunya Nabi Nuh ini juga pada Yaum Asyura. Wa wulida Ibrahim alaihissalam Yaum Asyura. Wa takhadha khalilahu, diangkat menjadi seorang khalilullah juga pada tanggal 10 Muharram. Wa anjahu minan nari, diselamatkannya dari pembakaran Raja Namrud seorang Ibrahim, itu juga bertepatan pada tanggal
10 Asyura. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, hidupkan malam Asyura, hidupkan hari-hari Asyura, jangan dilewatkan karena dari likulli waktin likulli bilang kok ilangnya falikulli waktin min hadil awqat karomatun. Jadi setiap waktu, setiap falikuli waktu, setiap waktu dari beberapa waktu haram itu ada keramat yang luar biasa. Mulai untuk berbuat baik, gunakan sedekah seperti pahala yang saya sampaikan tadi malam dalam rangka hormat 10. Tadi malam saya ceritakan seorang Yahudi saja memberikan sedekah dalam rangka memberikan hormat 10 Muharram. Allah berikan pahala surga yang sangat luar biasa. Sehingga dalam kitab disampaikan, kelas wong Yahudi melakukan kebaikan di 10 Muharram air oleh kaya ngono. Dah neo umat Islam, orang-orang yang beragama Islam, dah neo ketika dia mampu untuk melakukan hal-hal apapun kebaikan dalam rangka hormat 10. Termasuk apa? Kita menyantuni anak yatim. Termasuk kepedulian kita kepada anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah, beruntung kata Nabi, beruntung rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya yang diperlakukan dengan baik. Celakalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi dia diperlakukan dengan baik. Maka berkali-kali saya selalu menceritakan tentang santunan itu. Ada seseorang yang sedang uzlah di sebuah gua di gunung sana. Tiba-tiba oleh Allah diperintahkan untuk turun ke jalan. Tunggu, kamu nanti akan bertemu seorang jenazah yang ditolak di masyarakatnya. Sholatkan jenazahnya karena itu ahli surga. Turunlah kamu di jalan ini karena nanti akan ada jenazah yang dipikul oleh anak dan istrinya yang belum disolatkan oleh masyarakat setempatnya yang dinilai katanya orang yang tidak baik. Tapi hakikatnya dialah ahli surga. Akhirnya orang abid yang sedang uzlah di sebuah gunung ini turun gunung betul, kepingin menghentikan ada rombongan pemikul jenazah yang jenazah dipikul oleh anak dan istri. Tidak lama kemudian muncul rombongan pembawa jenazah, betul katanya. Jenazah dibawa rombongan anak-anak dan istri. Sehingga dihentikan dulu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh. Apa benar ibu ini istrinya jenazah ini? Betul, Pak. Sudah menikah, Pak? Bu? Sudah, Pak. Mau tanya, Bu, ibu tahu nggak apa yang jadi kebiasaan suami ibu? Ya jelas tahu lah, Pak. Wong saya istrinya kok. Wong bengi-bengi petang-petang ono keringete bojoku aku ya apa loh, Pak. Oke, ojo tanya kamu. Kalau masalah suami, bengi-bengi petang jimpret iki moro-moro amor bojoku ngono ki apa lagi bojoku ora ono apa loh, Pak. Keringete iku mesti apal iku nggih. Jelas ya apal keringete bojone, paling kok lali bisa. Pun lali nggih. Keringete bojone pun lali. Ora mulai-mulai 3 tahun ora mulai. Iya, ternyata bojoku piye ya lali dengan hati-hati enggak lali ke bojone. Oke. Maka ditanya terus, apa sih amalan suami Anda? Ya Allah, Pak, ojo ngece sampean. Anda kok menanyakan amal kebaikan suami saya, ngece ya sampean. Loh, saya tanya betul, Pak, tahu enggak sampean? Kenapa jenazah suami saya pikul dengan anak dan istri saya? Tahu enggak kamu? Ditolak masyarakat, Pak. Tidak ada yang takziah, tidak ada yang menyolatkan, Pak. Kok kamu itu tanya-tanya kebaikan amal suami saya? Tidak lah, Bu. Saya mau tanya, apa sih kebiasaannya? Kebiasaan suami saya selalu ngaploki saya, Pak. Istrinya dikaploki pakai sandal, Pak, setiap hari. Bojo kula penggane main, sampai wayah subuh itu mulai sholat subuh, bahasa subuh ngaplok kula, jebret-jebret balik main malih. Iku bojo kula. Mulane tangga-tangga gak enek sing gelem takziah, tangga-tangga gak ono sing gelem nyolat. Iki kok jenazah gak enek, Pak. Saking eleke kelakuan bojo kula. Ndak tahu tolong tunjukkan satu amalan yang istimewa saja. Sampaikan ke saya apa amalannya. Ya Allah, Pak, aja ngece sampean ya.
Sudahlah, Bu, tolong sampaikan satu kebaikannya apa. Oh, betul Pak, betul ya toh, dari memang betul Pak. Memang suami saya tuh tukang main, tiap malam hanya cuci. Tapi kalau menjelang subuh dia pulang Pak, sholat subuh dulu balik main balik. Hari ini ngaploki pulau. Kenapa? Tahukah jenengan saya dikaplok? Nah, kenapa? Ketika saya di dalam rumah saya itu ada satu anak yatim. Yang ketika anak yatim tidak saya perlakukan sebagaimana saya memperlakukan anak saya, maka suami tidak segan-segan untuk menampar saya dengan sandalnya. Suami saya selalu marah kalau ada anak yatim di rumah kita ini tidak diperlakukan sebaik-baiknya sebagaimana saya memperlakukan anak saya. Selalu marah, kaplok terus saya, plok. Sakit cintanya dia dengan anak yatim, sakit. Terus noni nenggone anak yatim, suami saya selalu ngaplokin saya. Di sini Al-Abid tadi paham. Geng. Kita lihat tak sholat aneh insyaallah. Paham amalan yang terbaik seorang bapak yang disangka masyarakat setempat ahli neraka tempat di surga ini, amalannya apa? Ada kepedulian dengan anak yatim, cinta terus noni, sebagaimana tadi Tante sampaikan. Bagaimana beliau dikatakan kun lil yatimi kal abdi ar-rahim. Jadilah kamu sebagai bapak-bapaknya anak yatim yang punya rasa kasihan kepada anak yatim itu. Masya Allah, jamaah rahmati Allah, satu amalan tapi bikin Allah ridho. Siapa sangka manusia yang disangka buruk amalnya tapi punya kecintaan dengan anak yatim begitu luar biasa, Allah angkat derajatnya walaupun masyarakat setempat menilai derajatnya rendah tapi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada banyak pelajaran yang perlu kita ambil Ibu, bahwa siapapun kita tidak boleh merendahkan orang lain. Jangan-jangan orang yang kita rendahkan lebih tinggi derajatnya dibanding kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah disihkan. Tugas kita apa? Tugas kita muliakan siapapun orangnya, muliakan, hormati, berikan yang terbaik, sampaikan yang terbaik, bicara yang terbaik, layani yang terbaik ketika jadi tamu Anda. Karena orang-orang itu belum tentu kualitas keimanannya di bawah kita. Orang yang kita anggap rendah.